Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 333. 333 efek luar biasa Rui. TL, Golden Lung. Lan mungkin memandang Dong Qianqiu, dan berkata, tidak masalah. Meski hanya satu hari, keuntungan hari ini benar-benar luar biasa. Tentu saja, mereka tidak akan dapat meniru hasil hari ini di dunia Douluo dalam beberapa hari ke depan. Tetapi ini sudah menambahkan hingga lebih dari 1 juta koin Douluo, penghasilan yang cukup besar. Dengan 1 juta koin Douluo, selama periode promosi itu berarti mereka dapat menukar 1000 lambang putih kekalahan. Atau sekitar 70 lambang kuning. Bagi para siswa baru ini, itu pasti kekayaan yang sangat besar. Setelah membagi, ada sebanyak 200 lambang putih untuk setiap orang. Bagi mahasiswa baru, emblem putih dan kuning tidak diragukan lagi cukup untuk membeli apapun yang mereka butuhkan. Hanya Lan Xuanyu yang merasa keuntungannya tidak sebanyak itu. Jika setiap orang berbagi secara merata, itu akan setara dengan selusin lambang kuning. Setiap kali dia berkultivasi di Danau Dewa Laut selama 1 jam, harganya 3 lambang kuning, dan lusinan itu akan hilang setelah hanya beberapa kali. Bahkan jika dia membutuhkan waktu setengah bulan hingga 1 bulan untuk mencerna energi, itu hanya cukup baginya untuk bertahan selama 2 hingga 3 bulan. Hasilkan uang. Jalan untuk mendapatkan lambang benar-benar panjang. Guru Xiao sudah sangat kuat, tetapi bahkan dia masih sangat ingin mendapatkan lambang. Ketika dia kembali ke dunia Douluo, Lan Xuanyu merasa sangat bersemangat ketika dia melihat 980.000 koin Douluo di akun timnya. Pada saat yang sama, ia juga menerima bagian tiket tersebut. Ada lebih dari 40.000 koin Douluo, yang mana cukup banyak. Dari sini orang bisa menebak berapa banyak penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Total aset mereka melebihi 1,02 juta koin Douluo. Lan Xuanyu menyimpan sisa 20.000 koin Douluo, dan 1 juta koin Douluo didistribusikan secara merata. Setiap orang memiliki 200.000 koin. Satu-satunya penyesalannya adalah dia merasa sayang Fatih tidak datang. Jika Qian Lei ada di sana, dia akan mendapat bagian ekstra. Itu adalah jumlah 200 lambang putih, lebih dari 10 lambang kuning. Total panen Lan Xuanyu selama penilaian sebelumnya adalah tentang jumlah itu. Dan ini belum berakhir, mereka masih punya 6 hari untuk terus mendapatkan koin Douluo. Mulai dari 0 atau dari 200.000 koin Douluo, kecepatan mereka dalam menghasilkan uang pasti akan berbeda. Douluo World sangat lengkap, bahkan memiliki sistem peminjaman. Bahkan lewat pinjaman jangka pendek, mereka tetap bisa mendapat untung. Meski tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia belum mencoba merencanakan bagaimana menghasilkan uang di masa depan. Sebagai gantinya, dia pertama-tama menyegel video tersebut, kemudian keluar dari pot simulasi, dan meneruskan video tersebut ke Xiaoqi melalui komunikator Slack-nya. Xiaoqi mengatakan kepadanya bahwa dia akan menontonnya sendiri terlebih dahulu, dan kemudian menggantungnya di pusat penukaran untuk dijual. Biaya setiap penayangan ditetapkan pada 3 lambang putih. Alasan penetapan harga ini adalah untuk memungkinkan lebih banyak orang membeli. Lambang kuning benar-benar langka dan berharga bagi siswa dari pengadilan luar. Sejalan dengan itu, mereka relatif lebih banyak lambang putih, dan banyak pekerjaan sekunder dibayar cukup untuk membelinya. Seperti yang pernah dilihat Lan Xuanyu dan yang lainnya mendapatkan uang dengan mengemudi sebelumnya, mereka semua adalah siswa tingkat rendah di akademi. Mereka relatif lemah dan tidak punya cara lain untuk menyelesaikan tugas. Sebagian besar siswa masih memiliki beberapa lambang putih yang tersisa. Meskipun 3 lambang putih tidak terlalu murah, itu juga tidak terlalu mahal. Jika lambang kuning ditetapkan sebagai harga, maka satu-satunya pembeli potensial mungkin adalah para guru. Karena jumlah guru tidak sebanyak siswa, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, keuntungan kecil tetapi pergantian cepat adalah pilihan terbaik. Xiaoqi memberitahu Lan Xuanyu pikirannya dengan sangat sabar, bukan tanpa tujuan untuk mengajarinya pada saat yang sama, dan Lan Xuanyu merasa tercerahkan. Baru saat itulah dia mengerti mengapa metode kultivasi jiwa bela diri kembar yang telah dia jual sebelumnya belum dibeli oleh siapapun sekarang, itu mungkin karena harga tinggi. Dia sendiri mendapat cukup banyak sumber daya sejak awal, dan dia masih memiliki selusin lambang kuning di sakunya. Namun, sebenarnya hanya ada sedikit orang di pengadilan luar yang memiliki lambang kuning sebanyak itu.
Bahkan jika setiap orang dapat memperoleh sebanyak itu, mereka akan menggunakannya untuk membeli sumber daya budidaya, dan sangat sedikit yang akan memiliki apapun yang tersisa saat itu. Setelah belajar dari Xiaoqi, Lan Xuanyu merasa bahwa memberikan setengah kepada guru Xiao kali ini tidak sepadan. Dia sekarang tinggal menunggu ceknya. Hari ini sangat menegangkan dan menggairahkan, dan pada saat yang sama juga sangat bermanfaat. Sekali lagi, pertempuran hari ini juga membuatnya menyadari kekurangannya. Perbedaan kekuatannya masih terlalu besar. Meskipun mereka menang pada akhirnya, kekuatan Tang Yuge dan timnya ternyata luar biasa. Jika bukan karena kebetulan, dua master jiwa terang dan kegelapan meledakkan diri, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Ledakan Yuan Hui Hui hanyalah kekuatan satu pukulan. Jika dua master jiwa perisai kura-kura hitam ada di sana, mereka mungkin bisa menahannya dengan kekuatan penuh. Tang Yuge sama sekali tidak terspesialisasi dalam pertahanan. Yang paling penting adalah mereka memiliki battle armor. Mereka memenangkan grup Tang Yuge yang terdiri dari 5 orang tanpa battle armor mereka. Bagaimana jika mereka memakainya? Mereka akan benar-benar hancur. Sebagai pilar tim, selain buff, nyatanya dia tidak melakukan apa-apa. Bukan karena dia tidak ingin melakukannya, kekuatannya terlalu lemah. Melawan lawan di level 5 ring, dia tidak bisa melakukan intervensi. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Bagaimanapun, dia harus memasuki level 3 cincin dengan cepat. Setelah menjadi penatua jiwa, dia harus bisa sepenuhnya mengubah daun baru. Sambil memikirkannya, dia tiba di ruang meditasinya. Di dalam ruangan, aura kehidupan yang kental dan pekat bisa dirasakan, dan emblem level hitam terletak di sana dengan tenang, masih menyerap energi kehidupan di udara sekitar untuk memulihkan dirinya sendiri. Untuk apa lambang hitam bisa ditukar? Benda ini pasti sangat berharga dan langka. Lan Xuanyu mengambil lambang peringkat hitam dan menutup-tutupnya. Saat berikutnya, aura kehidupan di ruang meditasi meningkat. Tiba-tiba, sensasi hangat mengalir dari dadanya. Saat dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyentuhnya, dia tiba-tiba mengerti, dan dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Rui Zamrud kecil muncul di telapak tangannya. Pada saat dia mengeluarkannya, Lan Xuanyu tiba-tiba menemukan bahwa seluruh ruang meditasi tampak menyala, dan kecerahannya meningkat tajam. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa di dasar ruang meditasi, susunan jiwa mulai memancarkan lingkaran cahaya yang lebih kuat, dan kemudian dia terkejut melihat bahwa serpihan energi kehidupan hampir menyerbu dari luar ke ruang meditasi. Berebut, berkelahi satu sama lain untuk menjadi yang pertama tiba, seolah takut ketinggalan sesuatu jika mereka terlambat. Ini. Lan Xuanyu memandang Rui hijau itu dengan heran. Dalam persepsinya, bahkan ketika lambang peringkat hitam berada di masa kejayaannya, daya tarik energi kehidupannya tidak sekuat benda kecil ini. Setelah dirangsang oleh aura kehidupan, Rui hijau mulai memancarkan lingkaran cahaya hijau yang lebih lembut, dan aliran aura kehidupan kemudian melingkar di sekitarnya dengan tenang sebagai pusat di ruang meditasi. Pusaran garis darah di tubuh Lan Xuanyu tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, bahkan kekuatan jiwanya sepertinya ditarik oleh kekuatan hidup yang kuat dari dunia luar, dan itu mulai berputar perlahan dengan sendirinya. Efek ini sudah bisa mengejar sesi kultivasi berendam di Danau Dewa Laut. Dari bahan apa Rui ini dibuat? Lan Xuanyu melihatnya dengan heran, dan kemudian dengan hati-hati menempatkan Rui hijau di tempat lambang peringkat hitam berada, yang merupakan pusat dari seluruh ruang meditasi. Tiba-tiba, susunan jiwa di tanah ruang meditasi ditutupi oleh lingkaran cahaya hijau samar, memberikan tekstur yang aneh. Duduk bersila, Lan Xuanyu diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Kekuatan jiwa di tubuhnya sebenarnya sangat penuh sekarang. Yang dia butuhkan adalah mengompres dan menyerapnya sepenuhnya untuk mengubahnya menjadi kekuatan jiwanya sendiri untuk meningkatkan dirinya. Saat ini, dia benar-benar tidak berani untuk menyerap energi kehidupan ini lagi, tetapi dia segera menemukan bahwa aura kehidupan yang dipancarkan oleh Rui hijau ini berbeda dari yang lain. Soul Land 4 Chapter 334 334 Lompatan Besar Qianlei dalam Kekuatan Spiritual. TL, Golden Loom. Jika seseorang membandingkan aura kehidupan yang dihadapinya sebelumnya, termasuk yang dari Danau Dewa Laut, sebagai butiran beras, kemudian setelah energi kehidupan eksternal bersentuhan dengan aura Rui hijau, secara alami berubah menjadi bubuk halus, partikel yang sangat kecil. Manfaat terbesar dari perubahan ini adalah memfasilitasi penyerapan. Oleh karena itu, ketika energi kehidupan itu menyentuh tubuhnya,
Pertama-tama ia akan menembus pakaiannya dengan susah payah, dan kemudian menembus kulitnya. Setelah itu perlahan akan menyatu dengan daging dan tulangnya seiring waktu. Ini menyebabkan perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Masalah besar yang dihadapi oleh seorang master jiwa dalam kultivasi adalah apakah tubuhnya dapat menahan kekuatan jiwa yang ia kembangkan. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan spiritual. Oleh karena itu, penguatan tubuh selalu menjadi masalah yang sangat diperhatikan oleh para master jiwa. Ini membutuhkan master jiwa untuk meredam tubuhnya sambil mengolah kekuatan jiwanya, untuk membuat tulang seseorang kuat dan mampu menahan semburan energi yang lebih banyak dan lebih kuat. Dalam hal ini, Lan Xuanyu jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara rekan-rekannya. Tubuhnya terus-menerus dipelihara oleh pusaran garis keturunannya, dia memiliki tubuh yang jauh lebih tangguh daripada orang biasa. Jika tidak, ketika tubuhnya membengkak untuk pertama kalinya setelah menyerap sejumlah besar energi kehidupan, kemungkinan besar dia akan meledak. Namun, siapa yang akan mengatakan tidak untuk lebih melemahkan tubuh seseorang? Dengan kekuatan tubuh yang lebih tinggi dan ketahanan yang lebih besar dari meridiannya, dia dapat menyerap dan mengubah lebih banyak kekuatan jiwa, dan seiring pertumbuhannya, kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat. Selain itu, dia sekarang telah menemukan metode menumbuhkan kekuatan jiwanya melalui kekuatan garis keturunannya. Dengan energi kehidupan yang cukup, kecepatan kultivasinya dapat dianggap sangat cepat. Dengan kekuatan tubuh yang meningkat, itu akan semakin cepat. Dengan penemuan ini, Lan Xuanyu segera dalam suasana hati yang baik, dia berkonsentrasi untuk terus menekan kekuatan jiwanya, dan pada saat yang sama, tubuhnya secara halus dibentuk kembali oleh energi kehidupan di ruang meditasi. Orang tua itu, latar belakang seperti apa yang dia miliki sehingga dia bisa begitu saja memberinya rui hijau ini. Efeknya terlalu bagus. Juga mengapa tampaknya Din Ying sangat waspada padanya saat itu. Pikiran ini terlintas di benak Lan Xuanyu, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Manfaat rui hijau ini sungguh luar biasa. Itu menyaring energi kehidupan sehingga tidak ada yang terbuang, memungkinkannya proses penyerapan yang lebih baik. Ini benar-benar kabar baik. Ketika Lan Xuanyu bangun dari meditasi, langit di luar sudah benar-benar gelap. Meregangkan tubuhnya, serangkaian tulangnya retak terdengar di sekujur tubuhnya. Lan Xuanyu bahkan melihat kabut hijau samar memancar dari tubuhnya, karena energi kehidupan yang melekat padanya terlalu melimpah. Setelah menyerap dan mengubah sejumlah besar kekuatan jiwa, setelah sesi meditasi ini, dia telah memampatkan lebih dari 1/5 darinya. Mungkin karena kekuatan spiritualnya dibimbing oleh rui hijau membantu menstabilkan tubuhnya, penyerapan kekuatan jiwanya agak lebih cepat dari yang diharapkan. Menghidupkan komunikator jiwanya, Lan Xuanyu menemukan bahwa dia telah menerima cukup banyak pesan. Qian Lei adalah orang yang paling banyak mengirim. Qian Lei telah mengirim selusin pesan, yang sebagian besar adalah dia mengeluh sambil menangis. Dia telah kembali, dan kemudian mengetahui dari Liu Feng bahwa Lan Xuanyu dan yang lainnya telah memperoleh sejumlah besar koin Douluo, yang dapat ditukar dengan sejumlah besar lambang. Dia sangat menyesal karena ususnya membiru. Lan Xuanyu dengan enggan membalas pesan yang mengatakan bahwa dia berjanji akan meminjamkannya 5 lambang kuning, sehingga dia dapat menggunakannya terlebih dahulu. Jika ada kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak koin Douluo nanti, dia akan meneleponnya. Di antara pesan-pesan dari orang lain, yang paling mengejutkan Lan Xuanyu adalah pesan dari Xiao Qi. Dia hanya menulis beberapa kata sederhana, penjualannya panas. Jika Guru Xiao mengatakan bahwa penjualannya panas, maka hasilnya pasti tidak buruk. Bagaimana mungkin Lan Xuanyu tidak bersemangat? Harga untuk satu orang adalah 3 lambang putih. Jika belasan orang membeli ini, maka keuntungannya sudah cukup besar. Begitu dia membalas pesan ke Qian Lei, panggilan Qian Lei datang. Bos, buah. Suara Qian Lei sangat keras sehingga dia tampak hampir menangis. Baiklah, jangan menangis. Kemana saja kamu beberapa hari ini? Lan Xuanyu buru-buru menghiburnya. Qian Lei berkata, saya dibawa ke tempat guru untuk berlatih. Saya berlutut lebih dari sehari, saya hampir mati. Dan ketika saya kembali, saya mendapat kabar buruk itu. Saya melewatkan kesempatan. Rasanya menyakitkan, sangat menyakitkan. Saya melewatkan kesempatan yang begitu besar. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku akan memberimu 5 emblem kuning, kamu gunakan dulu. Kami masih punya waktu, saya akan menelepon Anda ketika saya menemukan kesempatan. Lan Xuanyu berkata tanpa daya. Qian Lei berkata dengan marah,
kamu tidak tahu bagaimana setelah Frenzy mendapatkan penawaran bagus dengan ikut denganmu dan dia mengambil waktu yang manis untuk menunjukkannya padaku. Aku kesal sampai mati. Jangan bawa dia lain kali. Cukup. Pertama berbicara tentang Anda, mengapa Anda berlutut begitu lama? Anda menemukan seorang guru pribadi. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Qianlei menceritakan proses pemanggilan oleh Ying Lohong dan guru murid relasinya. Sebenarnya saya kembali beberapa waktu yang lalu, tapi saya terlalu lelah. Saya tertidur ketika saya kembali dan kemudian mendengar berita mimpi buruk itu ketika saya bangun. Aku benar-benar merasa seperti disambar petir. Kesempatan yang sangat bagus dan saya melewatkannya. Aku tidak percaya ini, aku benar-benar tidak mau. Lan Xuanyu berkata, lalu bagaimana kekuatan spiritualmu tumbuh setelah berkultivasi dengan cara ini? Qianlei tertegun, saya tidak tahu. Saya belum mengujinya. Saya pergi tidur ketika saya kembali, dan menangis ketika saya bangun. Berhentilah merengek dan segera uji diri Anda untuk melihat apakah penderitaan Anda sia-sia. Sungguh luar biasa bahwa Din Ying bersedia menerima Anda. Lakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Guru mengatakan hal yang sama. Dia berkata bahwa jiwa bela diri dan kekuatan spiritual saya sangat erat kaitannya, dan saya harus fokus pada peningkatan kekuatan spiritual saya. Jika kekuatan spiritual saya naik, kekuatan jiwa saya akan diberi makan kembali dan tumbuh bersama. Tetapi mengembangkan kekuatan spiritual sangatlah sulit. Bos, aku akan mengujinya dulu, lalu aku akan pergi ke asrama untuk mencarimu. Kemudian mari kita pikirkan cara lain apa yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan koin Douluo. Dengan sumber daya yang cukup, pasti akan lebih mudah untuk mengolahnya. Baik. Setelah beberapa saat, Qianlei datang. Dia tampak sangat lemah, dengan lingkaran hitam di bawah mata merahnya, dan dia tampak lebih kurus. Tapi saat ini, dia menyeringai, benar-benar berseri-seri karena bahagia. Haha, itu telah meningkat lebih dari 100 poin. Tidak pernah secepat ini. Itu sangat berharga, itu sangat berharga. Kekuatan spiritualku meningkat secara langsung lebih dari 100 poin, bos, kecepatan ini lumayan kan? Lebih dari 100. Lan Xuanyu juga terkejut. Dalam 2 hari, kekuatan spiritualnya meningkat begitu banyak, itu lebih dari lumayan. Jika aku bisa terus tumbuh seperti ini, tidak butuh waktu lama bagiku untuk menerobos alam laut roh dan melangkah ke level berikutnya. Qianlei berkata dengan penuh kemenangan. Lan Xuanyu berkata, oke, berhentilah bermimpi, efek pertama kali seharusnya yang terbaik dan sulit untuk direproduksi. Tetapi saya menduga bahwa Din Ying harus memiliki cara lain untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Anda hanya perlu mengikuti bimbingannya dan berkultivasi dengan giat. Saat berbicara, dia mengeluarkan 5 lambang kuning dan menyerahkannya kepada Qianlei. Gunakan ini dulu. Ngomong-ngomong, jika Anda ingin pergi ke pusat pertukaran untuk menukar sumber daya, pergi ke Din Ying dulu. Guru seharusnya bisa mendapatkan diskon, dan biarkan Din Ying memberitahu Anda apa yang harus dibeli. Jangan menghabiskannya dengan sembarangan. Anda harus memaksimalkan manfaatnya sebanyak mungkin. Melihat 5 lambang kuning di depannya, dan kemudian di Lan Xuanyu, Qianlei mengertakkan gigi dan berkata, bos, ini saya pinjam dari Anda, dan saya akan membayarnya kembali nanti. Setelah dia menyimpan lambang kuning ini di sakunya, dia tiba-tiba tersenyum. Bos, apakah ada cara lain untuk mendapatkan koin Douluo dengan cepat? Qianlei menatap Lan Xuanyu dengan penuh harap. Lan Xuanyu tersenyum pahit, bagaimana bisa ada begitu banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Sistem dunia Douluo dibuat dengan sangat baik. Jika bukan karena letusan Hui-Hui yang tak terduga kali ini, kita akan kehilangan segalanya. Dan saya pikir kami akan menjadi radarnya. Kami harus berhati-hati. Qianlei berkata dengan kecewa, lalu benar-benar tidak ada cara lain. Solen 4 chapter 335. 335 peringkat 28. TL, Golden Loom. Lan Xuanyu berkata, saya tidak tahu, saya akan masuk nanti dan melihat apakah ada peluang. Kamu harus pergi melihatnya sendiri. Benar, oke. Untungnya, kekuatan spiritual saya telah meningkat pesat, saya tidak sepenuhnya menderita kerugian. Kalau begitu saya akan kembali dulu, mari kita bicara lagi di dunia Douluo. Qianlei pergi secepat angin. Dia tidak sabar untuk memberitahu Ying Lohong tentang berita peningkatan kekuatan spiritualnya, dan pada saat yang sama bertanya padanya apa yang cocok untuk dia tukar. 5 lambang kuning bukanlah sejumlah kecil kekayaan. Setelah Qianlei pergi,
Lan Xuanyu tidak terburu-buru ke dunia Douluo, tetapi menetap diam-diam, meringkas panennya setelah datang ke akademi dalam pikirannya. Peningkatan yang paling jelas adalah kekuatan jiwa dan garis keturunannya. Lingkungan di sini di Akademi Shrek terlalu cocok baginya untuk berlatih, dan ini akan menjadi prioritas utamanya selama beberapa bulan ke depan. Kekuatannya tidak cukup baik, tidak peduli seberapa bagus aspek lainnya, itu tetap tidak berguna. Dia harus setidaknya mencapai peringkat 30. Kemudian persiapkan armor pertempurannya. Dia belum berdiskusi dengan rekan-rekannya tentang apa yang harus dilakukan setiap orang, mereka harus melakukannya di bawah bimbingan seorang guru, dan mencoba untuk melihat di aspek mana dari pembuatan battle armor masing-masing dari mereka lebih cocok untuk itu. Dan kemudian belajar. Semua ini membuatnya merasa sangat sibuk. Namun, dia cukup nyaman dengan kehidupan seperti ini. Ketika dia di Akademi Tianluo, dia selalu menjadi yang tersibuk di seluruh kelas elit junior, dan dia harus belajar dengan Yin Tianfan dan Ji Hongbin pada saat yang bersamaan. Tidak ada waktu kosong sama sekali. Setelah datang ke sini, dia masih sama sibuknya, satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki lebih banyak kendali tentang bagaimana dia berkultivasi dan apa yang dia pelajari. Langkah selanjutnya adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, dan pada saat yang sama mengikuti gurunya untuk mempelajari lebih banyak pengetahuan dari Departemen Komando Antar Bintang. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk berkembang. Fakta membuktikan bahwa penilaian Lan Xuanyu benar, dan sebenarnya tidak banyak kekurangan dan peluang yang bisa dimanfaatkan di dunia Douluo. Dalam beberapa hari berikutnya, meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk menemukan cara mendapatkan koin Douluo, mereka tidak pernah menemukan peluang untuk mendapatkan keuntungan besar. Tapi yang mengejutkan Lan Xuanyu dan yang lainnya adalah penjualan video di pusat pertukaran. Hanya dalam 3 hari, itu telah dibeli lebih dari 100 kali, membawa mereka lebih dari 300 lambang putih. Bahkan jika Xiaoqi mengambil setengahnya, setengah lainnya sudah cukup bagi mereka masing-masing untuk diberi lusinan lambang putih, yang merupakan jumlah yang bagus. Pada akhirnya, 7 hari berlalu, dan semua orang menukar koin Douluo mereka ke akademi. Kelompok 5 Lan Xuanyu tidak diragukan lagi mendapatkan keuntungan terbesar, setiap anggota memiliki lebih dari 200 lambang putih. Lan Xuanyu menukar 150 diantaranya dengan lambang kuning, dan sisanya sebagai lambang putih. Yuanen Hui tidur selama 3 hari berturut-turut sebelum bangun, dan kemudian mengikuti pelatihan tertutup. Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yuanen Hui sekarang. Akademi telah menyetujui permintaan absennya, tanpa batas waktu. Di Akademi Shrek, meminta cuti adalah hal yang sangat umum, selama itu untuk alasan yang mirip dengan pelatihan tertutup, siapapun dapat meminta. Adapun tidak bisa mengikuti akademisi dan pembelajaran, itu adalah urusan siswa sendiri. Jika Anda tidak bisa mengikuti, cobalah untuk mengikuti, jika tidak, cepat atau lambat Anda akan tersingkir. Meskipun cara mereka belajar bebas, mereka merasa lebih terdesak. Dalam 7 hari, Lan Xuanyu akhirnya memampatkan dan mengubah semua kekuatan jiwa yang telah dia kumpulkan dari sesi meditasi pertamanya di Danau Dewa Laut, sepenuhnya menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Ketika dia menguji kekuatan jiwanya, itu memberinya kejutan besar. Peringkat 28. Ya, dalam waktu sesingkat itu, kekuatan jiwanya benar-benar telah menembus, dengan cepat naik ke peringkat 28. Dengan kecepatan ini, jika dia melakukannya lagi, dia akan segera mendapatkan kesempatan untuk mencapai peringkat 30. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah datang ke Akademi Shrek, dia, yang dulunya adalah orang yang mengolah kekuatan jiwa paling lambat, sekarang akan memiliki kecepatan kultivasi tercepat. Kekuatan jiwa adalah dasar dari segalanya, jadi peningkatannya secara alami adalah hal yang baik. Awalnya dia mengira bahwa 5 hari sudah cukup, tetapi Rui Hijau terus membuatnya terkejut. Ini membantunya menyerap energi kehidupan dengan lebih baik dengan membimbingnya untuk terus-menerus menembus tubuh Lan Xuanyu. Sambil menekan kekuatan jiwanya, itu juga akan mengarahkan energi kehidupan dan kekuatan garis keturunannya untuk lebih menyempurnakan tubuhnya, sehingga butuh waktu lebih lama. Namun meski begitu, kecepatan kultivasinya cukup cepat. Selama minggu ini, semua orang tampak sangat sibuk. Begitu mereka keluar dari kelas, mereka akan memasuki dunia Douluo untuk menemukan peluang menghasilkan uang dan mendapatkan koin Douluo. Sekalipun mereka teman sekelas, nyatanya mereka jarang berkomunikasi. Setiap orang sibuk dengan kultivasi mereka sendiri. Xuanyu, bagaimana kalau pergi setelah sekolah hari ini? Aku tidak tahan lagi. Qian Lei menabrak Lan Xuanyu yang duduk di depannya, dan berbisik. Keluar, kemana kamu pergi?
Lan Suanyu menoleh dan bertanya dengan suara rendah saat kelas diadakan. Qian Lei berkata, guru berkata bahwa saya harus menjaga keseimbangan antara bekerja dan istirahat, memberitahu saya bahwa saya dapat bersantai hari ini. Ayo pergi ke kota Shrek untuk melihat apakah ada yang menarik, lalu makan makanan yang enak. Frenzy berkata dia tidak akan pergi. Dia sangat membosankan. Apakah kamu akan pergi? Lan Suanyu segera ingin menolak. Dia baru saja menyelesaikan pencernaan dan penyerapan kekuatan jiwanya, dan akan memulai putaran kultivasi berikutnya. Dia ingin membeli sesi kultivasi lain di Danau Dewa Laut, dan mencoba melihat apakah dia bisa mendapatkan efek yang sama seperti terakhir kali. Meskipun itu sangat mahal, jika dia bisa mendapatkan peningkatan sebanyak apapun setiap saat maka tidak peduli seberapa mahal, itu sangat berharga. Dia masih memiliki banyak lambang kuning, jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu untuk sementara waktu. 3 orang membeli barang pertama yang dia keluarkan di pusat penukaran. Itu adalah 3 lambang kuning, cukup untuk dibudidayakan sekali di Danau Dewa Laut. Bos, ayo pergi. Tidak baik jika Anda merasa terlalu tegang setiap hari, dan kita juga bisa membiasakan diri dengan kota Shrek. Kota Shrek tidak hanya memiliki akademi kami, tetapi juga sekte Tang, dan banyak tempat bagus lainnya. Qian Lei menghajarnya. Baik, Lan Suanyu berpikir sejenak dan setuju. Dia memang sedikit lelah akhir-akhir ini, setiap menit terencana dengan penuh, yang membuat sedikit kondisi spiritualnya tegang, dan relaksasi yang tepat mungkin sangat dibutuhkan. Ingin memanggil Dong Qianqiu. Ingin memanggil Dong Qianqiu dan Lan Mengqin. Qian Lei tertawa dengan suara rendah. Baik, Lan Suanyu menoleh untuk melihat Dong Qianqiu dan Lan Mengqin yang duduk jauh. Mereka semua mendengarkan kelas dengan saksama, dan kedua gadis itu duduk bersama. Mereka adalah 2 gadis tercantik di tahun-tahun pertama. Terutama Dong Qianqiu, dengan rambut biru tua panjang dan wajahnya yang cantik. Meskipun dia baru mulai berkembang, dia sudah menjadi kecantikan yang mencolok. Saya jarang melihatnya dalam beberapa hari terakhir, dan tampaknya dia dan Lan mungkin telah menyelesaikan tugas di dunia Douluo. Di akhir kelas pagi, Lan Suanyu berinisiatif untuk duduk di kursi Dong Qianqiu dan yang lainnya. Qian Lei dan aku akan pergi keluar malam hari, apakah kamu akan pergi? Tidak ada waktu. Lan mungkin berkata tanpa ragu-ragu. Sangat tidak berperasaan. Qian Lei menjulurkan kepalanya dari belakang Lan Suanyu dan berkata sambil tersenyum. Lan mungkin menatapnya dengan tatapan marah, dan berkata, kamu sangat lemah, jadi kamu masih memiliki wajah untuk pergi bermain. Kamu benar-benar tidak takut disingkirkan. Qian Lei berkata, saya telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Guru berkata bahwa perlu keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Relaksasi yang tepat akan membantu kultivasi yang lebih baik. Khususnya pada tingkat spiritual, jika Anda terus berlatih dengan ketat, begitu hal itu menyebabkan gangguan saraf, hal itu akan memiliki efek samping negatif pada kekuatan spiritual Anda. Jadi mengapa tidak keluar dan menghirup udara segar? Saya mendengar dari para senior bahwa ada lelang di kota pada bulan ini. Kami siswa Shrek dapat masuk secara gratis. Anda juga dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Membayar dengan emblem baik-baik saja. Seringkali ada hal-hal baik yang keluar, dan tampaknya lebih murah daripada yang dipertukarkan oleh pusat pertukaran kami. Dong Qianqiu memandang Lan Suanyu, mata mereka bertemu, dan Dong Qianqiu berkata, apakah kamu tidak berkultivasi hari ini? Solen 4 chapter 336. 336 keluar. Penulis, Silverif. TL, Golden Loom. Lan Suanyu berkata, Qian Lei benar, keseimbangan istirahat kerja yang tepat itu penting. Mau ikut dengan kami untuk tur? Dong Qianqiu menabrak Lan Mengqin di sampingnya, ayo pergi. Lan Mengqin mendengus dan berkata, saya tidak mau. Saya hanya ingin berkultivasi. Namun, saya juga akan khawatir jika Anda pergi bersama mereka sendirian. Orang Lan Suanyu ini tidak baik, dia paling baik dalam menyihir orang. Aku takut kamu ditipu, jadi aku akan menemanimu. Dong Qianqiu tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat, dia juga murid dari guru saya, junior saya menganggapnya sebagai adik laki-laki. Dan kita semua masih sangat muda, tidak bisakah kamu berhenti membicarakan hal-hal ini? Sudut mulut Lan Mengqin terangkat, dan dia menatap Lan Suanyu dengan sedikit provokatif, pernahkah Anda mendengar, Qianqiu memperlakukan Anda sebagai adik laki-laki, apakah Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Lan Suanyu tersenyum dan berkata,
mengapa seorang adik laki-laki tidak bisa dekat dengan kakak perempuannya. Kemudian diselesaikan. Setelah mata kuliah pilihan di sore hari, kita akan berkumpul lagi. Dalam perjalanan kembali ke asrama, ekspresi Lan Xuanyu tenang, tetapi dari waktu ke waktu dia sedikit tersesat. Untuk beberapa alasan, ketika Dong Qianqiu mengatakan bahwa dia seperti adik laki-laki baginya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Pada sore hari, dia secara alami pergi ke Interstellar Center lagi dan mengikuti Tang Zhenhua untuk belajar bagaimana mengemudikan kapal perang luar angkasa. Metode pengajaran Tang Zhenhua agak mirip dengan Yin Tianfan, sangat berfokus pada pertempuran yang sebenarnya. Perbedaannya adalah intensitas pengajaran Tang Zhenhua lebih tinggi, dan dia secara halus akan membantu menyesuaikan uji coba Lan Xuanyu. Lan Xuanyu bertanya padanya kapan dia bisa mempelajari pengetahuan lain tentang penguasaan antar bintang. Tang Zhenhua mengatakan kepadanya bahwa pertama-tama dia harus mampu mengemudikan kapal perang luar angkasa dengan baik dan ketika dia bisa unggul dalam aspek ini, dia kemudian dapat mempertimbangkan untuk mempelajari hal-hal lain. Komando antar bintang sebenarnya sangat mirip dengan mengemudikan plane yang diperbesar. Cara menangkap plane lain di medan pertempuran antar bintang dan cara memerintah sebenarnya sama esensinya. Oleh karena itu, saat dia berlatih mengemudikan kapal perang antariksa terlebih dahulu, dia juga meletakkan dasar untuk mempelajari hal-hal lain. Bahkan di level Lan Xuanyu, setelah berlatih di sore hari, dia merasa pusing. Tetapi setiap kali setelah belajar dengan Tang Zhenhua, dia bisa merasakan bahwa dia telah membuat kemajuan yang signifikan. Ketika dia kembali ke asrama, Qianlei dengan ekspresi gembira sudah menunggu di depan pintunya. Saat ini, mereka masih punya waktu sebelum penunjukan yang disepakati. Lan Xuanyu kembali ke asramanya untuk mandi dan berganti pakaian bersih. Kemudian dia pergi bersama Qianlei untuk menemui Lan Mengqin dan Dong Qianqiu di gerbang akademi. Mereka berempat mengenakan seragam akademi Shrek. Di kota Shrek, siswa akademi Shrek tidak diragukan lagi memiliki keuntungan yang sangat besar. Mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga akademi Shrek. Rambut panjang Lan Mengqin dan Dong Qianqiu benar-benar menarik perhatian. Rambut biru tua Dong Qianqiu anggun dan misterius, dan rambut putih Lan Mengqin bersinar seperti kristal. Qianlei tidak bisa mengalihkan pandangannya dari menatap Lan Mengqin. Lan Xuanyu menyapa kedua gadis itu, lalu melihat ke arah komunikator Shrek di pergelangan tangannya, dan berkata, menurut navigasi, kita akan berjalan sekitar 40 menit untuk tiba di rumah lelang. Haruskah kita naik mobil atau jalan kaki? Dong Qianqiu berkata, ayo jalan, bukankah kita seharusnya berkeliling kota? Jika ada tempat makan di jalan, kita juga bisa makan di jalan. Ya, baik, Lan Xuanyu mengangguk dan keluar lebih dulu. Melihat punggungnya, Dong Qianqiu sedikit bingung. Meskipun Lan Xuanyu tampaknya melakukan bisnis seperti biasa, untuk beberapa alasan, dia hanya merasa bahwa dia terlihat sedikit berbeda hari ini. Sejak datang ke Akademi Shrek, ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan kota Shrek. Setelah meninggalkan gerbang akademi, mereka berempat merasa sangat segar. Bagaimanapun juga, mereka masih sangat muda, dan sementara mata mereka memandang ke sekeliling, mereka merasa bahwa menumbuhkan beberapa pasang mata lagi dapat membantu. Gaya arsitektur kota Shrek sederhana dan tanpa hiasan. Semuanya dibangun sesuai dengan arsitektur zaman kuno. Tanahnya juga dilapisi dengan batu panjang, dan permukaannya yang dipoles sangat halus. Jalur khusus dikhususkan untuk kendaraan, tetapi jalan pejalan kaki di kedua sisi lebih besar daripada jalan masuk. Semua bangunan di kota Shrek dibangun di sekitar Danau Dewa Laut. Hanya sekutu terdekat Akademi Shrek yang memiliki hak untuk tinggal paling dekat dengan danau. Bahkan organisasi besar seperti Pagoda Jiwa tidak memiliki hak istimewa seperti itu. Alasannya dikatakan karena permusuhan spirit pagoda terhadap Akademi Shrek 10.000 tahun yang lalu. Adapun hubungan saat ini antara Akademi Shrek dan organisasi Pagoda Jiwa, Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak tahu. Mereka berempat mengikuti navigasi dan melihat banyak bangunan di jalan, beberapa di antaranya tampak aneh. Misalnya, ada sebuah bangunan yang terlihat seperti jam besar, dan hanya setelah melihat rambu navigasi barulah mereka mengetahui bahwa itu adalah markas besar Bank Federal. Itu adalah anjing teratas dari seluruh lembaga keuangan federasi. Ketika federasi ingin membangun armada luar angkasa, itu harus disetujui dan dibayar oleh Bank Federal. Ada banyak markas besar seperti ini, seperti Blacksmith's Guilds, Mecha Divisions, semuanya di kota Shrek. Orang bisa membayangkan posisi seperti apa yang dimiliki kota ajaib ini di seluruh federasi.
Arsitektur dari masing-masing markas ini memiliki ciri khas masing-masing, dan sekilas terlihat sangat tua. Niscaya, di kota Shrek, sekedar berjalan-jalan dan memandangi gedung-gedung tersebut sudah dianggap sebagai aktivitas pariwisata yang sangat bagus. Aku lapar, apa yang kita makan? Qianlei melihat sekeliling dengan gembira dan menabrak Lan Xuanyu. Aku baik-baik saja dengan apapun. Lan Xuanyu berkata, sejak dia melakukan kontak dengan energi kehidupan kota Shrek yang kaya dan melimpah, dia tidak mudah kelaparan seperti di masa lalu. Mengisi ulang dirinya melalui energi kehidupan jauh lebih efisien daripada makan makanan. Qianlei berkata, The Gourmet Street tepat di depan kita. Saya telah mempelajari peta sebelumnya. Kita baru saja melewatinya, mari kita kembali untuk melihatnya. Bagus. Mereka berempat berjalan ke Gourmet Street. Anehnya, tidak ada hotel besar di kedua sisi jalan, hanya toko-toko kecil yang berjejer satu demi satu. Setiap toko didekorasi dengan ciri khasnya sendiri, mereka tidak bisa dianggap besar, tetapi semuanya sangat bersih dan rapi. Sekilas, Gourmet Street ini sepertinya memiliki sebanyak 200 atau 300 toko di kedua sisi jalan. Aroma datang dengan semburan, hampir setiap beberapa langkah ke depan, aroma makanan yang berbeda menempel di ujung hidung mereka. Bahkan jika seseorang tidak lapar, dia pasti akan meneteskan air liur begitu sampai di sana. Toko yang mana? Semuanya terlihat sangat lezat. Qianlei melihat sekeliling kemana-mana, mata Dong Qianqiu dan Lan Mengqin juga bersinar cemerlang. Lan Xuanyu berkata, mengapa kita tidak menemukan sesuatu yang terlihat bagus, masuk dan makan hidangan khas atau sesuatu, dan kemudian pindah ke tempat lain untuk makan hidangan khasnya. Dengan cara ini kita bisa makan lebih banyak. Dong Qianqiu tersenyum dan berkata, ini ide yang bagus, kamu benar-benar memenuhi reputasimu sebagai Chow Hound. Lan Xuanyu berkata sambil bingung, kapan saya mendapatkan nama panggilan seperti itu? Guru Nana memberitahuku, dia bilang kamu cukup bisa makan. Dong Qianqiu berkata sambil menyipitkan matanya sambil tersenyum. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya dan berkata, mungkin karena di masa lalu tidak ada cukup energi untuk memulihkan diri, tapi ini bukan lagi masalah di Shrek. Energi kehidupan di sini kaya, membuat kebutuhan saya akan makanan tidak sekuat dulu. Berhentilah mengoceh, cepat makan. Untuk yang pertama ayo ke sana, Roasted Bird Restaurant, apa saja yang mereka sajikan. Kedengarannya seperti ayam panggang atau sejenisnya. Baunya enak. Sambil berbicara, Qianlei sudah bergegas ke sebuah restoran kecil tidak jauh. Saat itu masih pagi, dan tidak banyak tamu, tetapi begitu mereka masuk melalui pintu, bau barbeque menyerang indera mereka. Seorang pelayan menyambut mereka, membawa mereka ke meja untuk 4 orang, dan kemudian menanyakan apa yang ingin mereka makan. Pelayan itu jelas memperhatikan seragam Akademi Shrek pada mereka. Dia tidak memperlakukan mereka dengan enteng karena usia mereka yang masih muda dan terlihat sangat sopan. Apakah Anda memiliki hidangan khas yang lezat di sini? Kami ingin memesannya, Lan Xuanyu bertanya.